Oke, kembali lagi sahabat cerita. Pada podcast kali ini kita akan melanjutkan scenes biar nyambung. Nah, tentunya kita bakal ditemani berbincang santai gitu ya dengan narasumber yang paham betul ya mengenai topik yang ingin kita diskusikan ya, pada kesempatan kali ini. Sudah bersama dengan kita ada Mbak Jumi. Iya. Oke, di sini Mbak Jumi terlihat, wah ini dari senyumannya udah manis banget nih kan. Ya, pokoknya seperti inilah saya. Yang penting ceria, happy, bahagia. Oh, cocok nih Mbak. Soalnya Iya. banyak sekali nih teman-teman kita tuh yang masih galau gitu ya. Nah, masih belum menemukan krisis identitas gitu kan. Tapi dari Mbak Jumi ini harus tetap bahagia. Iya, kuncinya satu biar kita tetap bisa berkarya. Wih, cocok. Cakep tuh ya. Nah, itu Mbak, kalau kita mau obrolin karya gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak nih supaya kita juga saling mengenal lebih jauh. Iya. Mungkin boleh dong Mbak sedikit cerita ke teman-teman mengenai Mbak Jumi, perkenalan sedikit. Oh. Saya Jumi Rahayu. Saya dari KDD Bumirejo. Alamat rumah saya Kalangan Bumirejo, Lendah Kulon Progo. Di acaranya Mas Galau, tapi Oke. semoga tidak galau seperti galaunya sudah berlalu, sudah berlalu pokoknya gitu aja. Saya mengenal dari ini kemarin acara di beberapa bulan yang lalu dari Bumirejo. Saya mendapat undangan dari Bu Rina, jadi masuk ke masih loh program ini. Awalnya dulunya sudah sih tahun 2010 sekitar itu, tapi ini kembali muncul lagi gitu. Oke. Ketemu lagi sama Bu Rina. Itu saya profesinya menjahit permak, Mas. Oke. Jadinya Baik. hariannya saya di sini. Pokoknya begitu pagi aktivitas saya di sini, setelah beres rumah nanti pulang jam 8 malam gitu. Iya. Untuk sementara ini nanti semoga saja kalau sudah waktunya tiba saya bisa buka di sini sampai jam 8 sampai jam 10 sampai jam 4 sore nanti. Itu saja kenal dari saya. Yang jelas kalau nyari saya itu ada di sini, Kompleks Utara Pasar Potro Gaten. Jalan Raya Kenteng Brosot KM 5. Nah, langsung meluncur, Bu, ya? Ya. Nah. Pokoknya antar-antarnya itu Pasar Potro Gaten. Nah, itu sedikit marketing kita gitu ya untuk menghidupkan usaha Iya. dari Ibu Jumi. Iya. Tapi behind the scene ya teman-teman. Yang menarik nih Mbak Jumi ini bukan sembarang penjahit vermak gitu ya. Ada banyak cerita menarik di balik itu gitu ya. Nah, kalau boleh sedikit kita dalami Mbak. Boleh nggak sih sedikit cerita apa yang Mbak Jumi rasakan atau yang Mbak Jumi alami proses sebelum semua ada di titik ini gitu. Awalnya itu saya tuh pulang dari Jogja merantau. Jadinya kan lulus sejak tahun 99 kan langsung Jogja. Nah. Jalan Gagasari itu kosnya. Thomas, terus nanti itu saya mau bercerita ya dari situ dulu apa yang banyak masih to the point-nya Iya, saja ya. iya. Dari situ saya udah pulangnya 2004 itu terus saya pulang tapi saya sakit. Oke. Nah, habis itu setelah itu saya tahun 2000 itu 2004 udah kesini baru menjahit bantu-bantu orang. Bantu orang kosnya di sebelah situ. Ini dekat, sini dekat. Awal mulanya seperti itu tapi saya milihnya ke Mbak, milihnya itu ke bukan menjahit baju-baju kain, tapi saya menjahit permak saja. Oke. Jadi awalnya Iya. untuk Ibu bisa terlibat di komunitas ini seperti apa tuh? Karena ada program KDRT. Oke. Program KDRT didampingi yang dulu dari PKB juga didampingi, terus saya berjalan mengembangkan usaha dari bantuan yang ada, mensupport saya gitu. Yeah. Saya kan udah jelas lewat saya kan sakit gitu, tapi saya semangatnya untuk bisa berubah. Yeah. Jangan sampai saya maksudnya jangan sampai saya itu jatuh terpuruk seperti Yeah. yang lainnya nggak sembuh atau gimana gitu. Tapi yang jelas saya punya semangat untuk maju, merubah nasib, selalu merubah nasib sampai akhirnya saya sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya usaha sendiri. Yeah. Dari support bantuan yang ada, motivasi dari teman-teman juga gitu. Ya.
Jadi memang mungkin sedikit gambaran gitu ya, Mbak Jumi ini mungkin dahulu juga sempat mengalami Depresi. gitu ya, depresi terkait Galau dengan pokoknya. kasusnya itu. Iya. Tapi kita bisa melihat deh perbedaan gitu Mbak ya, bagaimana Mbak sekarang juga punya pandangan yang lebih positif dalam Iya. melihat hal-hal ke depan. Nah tapi dulu seperti apa Mbak? Maksudnya untuk memulai mengangkat diri dari depresi itu ya, seperti apa? Kan saya pulang itu, saya kan terus diajak jaga toko terus saya sebelahnya jahit. Saya jaga toko kan cuma kalau ada pembeli. Ya. Nah, sebelahnya jahit satu orang sibuknya minta ampun. Saya dibantu awalnya. Belajar ngondel manual aja 3 hari baru bisa. Itu terus saya sempat terus kok bisa terus sebelum menikah itu saya sempat ke Darmais. Ada yang gandeng jahit juga. Pokoknya dari situ terus saya ketemu dengan PKBI yang tahun 2010 kantornya di dekat alun-alun dan jadi temu itu ya? Iya, ketemu itu terus dirangkul, pokoknya didampingi gitu Mas. Jadi memang awalnya Ibu belum ada keinginan untuk terlibat banyak di program, cuman karena banyak pandangan gitu Bu ya, ada program-program pendampingan, akhirnya Ibu berkenan untuk terlibat. Iya, terus ternyata kan saya sudah bisa mikir, kalau saya ada kesempatan, saya nggak mengikuti arus kesempatan yang ada, nanti saya hanya akan seperti teman-teman saya, nggak bisa maju. Betul, jadi dari spirit keterbangkitan itu Bu ya? Bangkit dari jiwa kita, dari diri kita, dari aktivitas kita yang positif selalu, bahwa kita pasti bisa mampu lah. Untuk seperti ini. Nah kalau sejauh ini Bu untuk programnya ya yang udah diterima dari Mbak Jumi sendiri, terutama kolaborasi dengan PKBI itu seperti apa? Ya harapan saya akan selalu aktif seperti ini. Ada pertemuan dari Ibu Rina itu nanti merangkul saya. Nanti saya akan tahu bahwa oh saya nggak sendiri, saya ada temennya, saya banyak temennya, banyak yang mendukung saya, ada orang. Itu terus harapan saya kan saya akan bisa merangkul teman-teman saya yang belum sembuh seperti saya, belum bisa seperti saya. Maksudnya kan masih banyak yang perlu diajak, perlu dirangkul teman-teman saya, maksud saya, kelompok saya dari Kadidi Mirjo. Kalau sejauh ini programnya apa aja Mbak? Kalau yang tadi itu? Kalau dulu hemat energi ada, pakai kayu bakar. Alhamdulillah saya pakai kayu bakar, kandang sapi dirubah jadi kandang kayu itu di rumah. Nanti nggak percaya dicek aja. Kandang sapi, terus sampah, pengelolaan sampah. Saya belajar dari diri saya sendiri. Bagaimana saya punya usaha, mengelola usaha saya, itu kan pasti ada sampahnya. Setiap usaha kan memiliki limbah. Ya, betul. Ke situ adanya. Nah kalau di rumah nanti saya pakai kayu bakar alternatif sebagai kalau masak nasi sama air hangat, air buat mandi, air tremos pasti pakai kayu bakar. Jadi stoknya aman ini. Jadi di pendampingan ini Ibu juga diberikan beberapa pemahaman dasar untuk hemat energi, pengelolaan sampah, bagaimana pupuk organik. Sampah kan nanti juga akhirnya jadi pupuk organik yang menghasilkan cuan itu. Ya betul. Nah itu prakteknya yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa Mbak? Kalau saya baru praktek yang itu hemat energi di rumah, bagaimana saya bisa hemat lah. Misalnya mengurangi gas pakai kayu bakar itu Mas. Terus saya di sini saya mengapa yang program sampah itu saya mengelola sampah dari apa yang ada di saya dan di rumah nanti gitu. Kalau yang pupuk saya belum bisa mengikuti. saya dua program itu saya sudah maksudnya hanya bisanya di Sambi dekat sana. Cuma latihan buat diri saya sendiri itu. Nah itu menarik Bu. Apa yang Mbak rasakan ya setelah ada pendampingan seperti itu tadi, melihat bagaimana Mbak harus ikut serta dalam upaya misalkan tadi mitigasi mengenai energi gitu ya, mengelola sampah dengan lebih baik. Apa yang Mbak rasakan? Ya saya senang. Dulu saya itu hanya bisa memendam sendiri ya saat dulu di Suronatan itu. Kok seperti ini, apakah seperti ini, kan mereka juga tertekan toh. Nah kalau sekarang saya menemukan wadah, cara ini wadah, tempat untuk oh saya punya pemikiran, ternyata sekarang udah nyambung gitu aja. Yang dulu begini, saya hanya memendam sendiri, piye carane kok ora iso menemukan solusi ya. Sekarang kalau bertemu dengan teman-teman seperti ini kan saya terus menemukan oh ternyata ada yang di bidangnya masing-masing sudah ada yang mengurusi, ada tugasnya masing-masing. Kalau saya kan sebagai orang yang maksudnya sebagai pasien lah gitu.
Nanti ada yang menangani sendiri, ada yang mengawasi sendiri. Siapa yang mengawasi saya, siapa yang mengatur kesehatan saya, siapa yang bisa menjaga perasaan saya gitu. Jadi memang program ini jadikan arena move on, Mbak ya? Iya. Jadi yang dulunya mungkin merasa kayak minder apa-apa, tapi melalui pendampingan ini justru lebih berdaya lagi, Mbak ya? Iya Mas, soalnya kalau kita lihat di rumah sakit jiwa, itu semuanya galau. Bagian dari teman-teman saya juga berarti, Mbak ya? Iya, dan mereka itu masalahnya jajannya sepele loh. Cuma nggak bisa beli katrol pancing itu loh, bisa stres. Terus ada juga, jadi contohnya pokoknya gerak gedutan beli motor bisa stres gitu. Nah kalau saya kan masalah saya dulu kan lain lagi gitu loh. Nah saya kan sekarang harus jelas bisa menerima kenyataan bahwa saya harus bagaimana untuk menjalani kehidupan ini gitu loh, supaya saya nggak terpuruk lagi, jatuh sakit akhirnya opname gitu, jangan sampai gitu. Terus sekarang kan ada kegiatan ini ketemu teman-teman gitu. Jadi justru kalau kita lihat Mbak Jumi sekarang itu justru lebih atraktif gitu ya, lebih mau melakukan banyak hal gitu Mbak ya. Iya. Dilihat dari ini kan vibes-nya. Suka beraktivitas. Yang jelas itu Mas, kalau saya nganggur nanti pikiran melayang gitu. Kita mau ngapain? Buntu menemukan kebuntuan. Kalau kita itu banyak melamun, banyak nggak punya aktivitas, kita itu kalau bangun dari tidur kita harus beraktivitas supaya pikiran kita nggak kemana-mana gitu. Terus misalnya kita nyanyi gitu loh. Kalau nggak ada aktivitas kita rebahan, kita sambil dengerin musik gitu. Bekerja pun sambil musik untuk penyemangat, untuk teman gitu. Yang paling bisa menemani setiap saat kan kita nyetel radio gitu. Ya kan? Kalau sejauh ini berarti Mbak, kalau kita lihat kembali ya, sebenarnya dari Mbak Jumi kan sekarang juga udah punya nih usaha mandiri ya. Usaha mandiri. Ini udah berkembang dari tahun 2013. Di sini ya 2012. Ngikut orang dari 2025 sampai 2000 saya melahirkan anak pertama. Jadi punya mandiri itu sejak 2012. 2012 sudah punya usaha mandiri ini Mbak. Mandiri tapi cuma sebatas permak. Oke, permak. Kalau motongi udah sekolah kursus pun sudah nggak bisa untuk menjalani karena udah banyak pikiran. Kalau motongi itu kan matematika. Saya matematikanya nilainya jelek ya. Nah, ini sebenarnya kalau Mbak dulu pernah membayangkan nggak Mbak? Maksudnya dari peristiwa itu akhirnya bisa punya usaha sendiri hari ini, bisa punya penghidupan. Jadi pernah membayangkan nggak? Enggak. Saya itu cita-citanya dari SMP itu jadi dokter sama jadi pemusik loh. Nah itu kan saya kan waktu Nika Ardila meninggal itu kan saya masih kelas 5 SD lah. Itu saya semangatnya di musik itu pengen jadi dokter pula. Ternyata saya mampunya di Medika Farma. Medika Farma setelah tahu dunia rumah sakit, tahu dunia perawatan di rumah sakit, bagaimana di UGD, Mas saya stres sendiri Mas. Akhirnya saya sampai jadi pasien jiwa. Keluar masuk DR Suraya berapa kali, Puri Nirmala sampai Sarjito. Berarti sampai di titik ini tuh nggak pernah terbayangkan Mbak ya? Ya nggak pernah, cita-citanya meleset. Tapi kalau dilihat dari sekarang Mbak, gimana untuk ini ya, maksudnya untuk ekonominya, untuk kemandirian, untuk pencukupan kehidupannya udah cukup Mbak ya? Alhamdulillah ya cukuplah buat kehidupan sehari-hari, buat kehidupan lumrah umum dan sementara belum bisa nabung karena terkendala dengan ya kahanan lah. Yang penting untuk cukup setiap harinya bisa teratasi aja udah alhamdulillah. Semuanya kan intinya kan sekarang itu kahanan itu sama, semuanya merasakan sama, cuma beda cerita. Atau lagi sisi ekonomi loh Mas, nggih kan? Jadi ini semua sumber pendapatan utama dari sini Mbak ya? Iya, nanti terus dari suami kan ngajar juga, terus yang pokok saya di sini mengelola ini, saya kelola sendiri kok, dari bersih-bersih, dari pokoknya persiapan semuanya saya kelola sendiri. Nah kalau yang ini juga Mbak menarik kan, kalau kita lihat ini pakaian banyak ini Mbak ya? Iya, permak satu kresek itu milik satu orang, ada yang satu di sini, ada yang satu orang punya 5 kresek di sini, soalnya antrinya dipindah nggak mau gitu, ada juga. Jadi emang udah dipercaya Mbak ya? Iya. Prosesnya apa aja Mbak berarti yang dari usaha ini? Usaha ini ya nanti permak-permak itu membetulin, dia ganti resetting, motong baju, gamis atau merubah membesarkan ya, pokoknya permak. Kalau menerima potongan saya enggak bisa, saya bisa cuma jahit Mas. Jahit maksudnya kalau ada potongan saya udah bisa jahit,
Maksudnya dikasih potongan gitu. Tapi kan saya mau, kalau saya itu mau mengambil potongan baju dari kain besar itu nanti saya endingnya saya kan hanya dapat berapa persen. Iya. Karena betul. saya nggak bisa motongi. Yang motong jahitnya kalau saya menerima itu orderan, biasanya ada orderan kaos, ada orderan baju disuruh bantu, saya nggak mau. Usaha saya sendiri terbengkelai. Lebih baik kan berwirausaha bukan Ya. buruh gitu loh, Nah, wira sebenarnya, swasta. Kalau kita lihat ini ya, pakaian-pakaian ini kan, Iya. kalau bicara mengenai serat, utamanya dari kapas ya. Iya. Kapas itu sebenarnya kalau secara global itu Mbak ya, nah itu menarik, dia 7% dari semua total pekerjaan di dunia ini. Iya. Nah itu dia dihasilkan hanya dari serat kapas gitu loh. Nah yang mau kita bicarain juga nih Mbak, mengenai isu mengenai fast fashion. Nah fast Iya. fashion itu sederhananya nih Mbak, banyak orang mengikuti tren gitu ya. Iya. Jadi produksi pakaian tinggi. Nah, sementara banyak nih olahan-olahan itu yang tidak tergunakan. Gitu Iya. ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri sebenarnya seperti apa Mbak untuk olahan-olahan pakaian yang mungkin tidak tergunakan, ada alternatif untuk dikembangkan seperti apa? Kalau yang sudah terlanjur pakaiannya sudah banyak, yang di sini kan masalahnya permak. Ya. Kadang kan di sini kan masih baju itu terlanjur beli. Contoh online. Ya. Online itu kan tidak setiap online pasti bener loh. Ya. Semesti ada kekurangannya, pasti ada yang pas itu jarang. Ya memang kebetulan saja. Ya. Itu Mas, pasti masuk permak. Ada yang dipotong, ada yang di press body, ada pokoknya sesuai permintaan pelanggan. Jadi baju-baju itu yang masuk ke sini tuh semuanya kan permak. Lah permak itu nanti disesuaikan dengan keinginan. Nek kalau baju perempuan contohnya, perempuan itu bajunya macam-macam lah. Sekarang kan model lama muncul lagi. Nah, itu yang model lama yang masih disimpan biasanya dikeluarkan lagi di permak. Mungkin dibesarkan. Kalau yang dulunya dijahit, pasti ada sisanya untuk bisa dibesarkan, dibentuk lagi seperti sekarang. Jadi di permak ini justru memperbaharui tren ya Mbak ya? Iya, Wah, tidak itu harus menarik. beli. Nah, jadi kita nggak perlu untuk beli baru gitu Iya. ya, tapi baju-baju lama kita ini bisa di-upgrade lagi nih, bisa Iya. di model-model tekuk lihat. Iya, terus kemarin aja ada yang masuk ke sini anak kuliah, aku lupa universitas mana. Tujuannya baju SMA itu dipakai lagi mau kuliah itu tadi Jogja, aku lupa besok ke sini. Katanya yang SMA itu mau dipakai untuk seragam kuliah lagi, masuk permak juga kan. Ya itu untungnya kemarin bajunya belum dikasihkan orang gitu. Oh, menarik Mbak ya. Iya, ada Jadi, juga. Nanti yang masuk bisa- permak. Nah itu juga. Otomat- Jadi, kalau misal, tapi olahan-olahan yang misal potongan-potongan bekas permak gitu Mbak, ada olahannya juga? Ada, nanti terus tak pilah-pilah. Ada yang buat kain lap, ada yang buat serbet, ada yang jadikan tali. Ya. Pokoknya macam ada yang minta nanti anak buat karya dari sekolahan. Itu pengelolaan sampah di saya ya, di usaha saya ini itu Mas. Jadi itu satu hal yang menarik Mbak ya. Iya. Kalau apalagi kalau misal teman-teman bisa bandingkan dengan fenomena hari ini fast fashion gitu ya. Kita lihat peningkatan produksi pakaian itu meningkat 2 kali lipat dalam 15 tahun terakhir gitu Mbak. Iya. Nah, sementara penggunaannya justru menurun. Jadi Iya. ada kesenjangan di antara produksi dan konsumsi. Modalnya bosen. Nah, betul Mbak. Nah, anak-anak bosan ini mungkin masalah sepele Mbak ya. Iya. Jadi sekedar mungkin kasih ke temennya lah atau Iya. atau coba pakaikan ke adiknya ya. Ya tapi kan sekarang kan anak-anak yang sekarang itu generasinya beda dengan generasi saya. Ada uang ada minta duit kan belum bisa merasakan bagaimana cari duit. Ya. Nah, penghematan masih kurang. Intinya beli online, milih nong gambar gitu kan. Akhirnya lanjut banyak sekali yang kesini tuh. Kok mau dipakai hari apa, datang hari apa, kok susu nih kok. Pusing atas ini. Nek tapi kan anak-anak itu udah sering kesini. Kalau dia SD-nya itu kesini sama orang tuanya sama ibunya, SMP SMA sudah kesini sendiri Mas. Udah kenal saya sejak dia kecil dari TK. Orang yang sekarang, pokoknya saya itu bisa jahit itu yang sekarang sudah pada lulus kuliah. Ya. Itu Jadi yang dulu TK loh. Kalau kita lihat nih Mbak ya, sebenarnya usaha Mbak ini bukan hanya tentang keuntungan pribadi gitu ya. Iya. Tapi kembali lagi, usaha ini juga Mbak juga mensuplai adanya alternatif solusi untuk pakaian-pakaian yang tadi udah diolah ya, Iya. sudah bosan digunakan. Jadi Mbak juga menjadi penangkal nih Mbak, kalau boleh dibilang ya,
menangkal untuk laju fast fashion hari ini yang sangat tinggi gitu. Iya. Jadi ada banyak cara-cara kreatif dari Mbak Jumi gitu ya untuk mengolah pakaian-pakaian yang menurut kalian membosankan, tapi bisa dilihat dalam keindahan-keindahan kreatif baru gitu ya. Iya. Pokoknya nanti disesuaikan dengan baju yang ada, mau di model apa. Itu kalau cewek yang biasanya banyak macamnya. Tapi kalau cowok itu ringan kok, paling kemeja, kaos sama celana itu saja. Nggak macam-macam kalau cowok, tapi kalau cewek banyak mas. Atasan sendiri, kadang gamis, kadang gamis itu ada yang dulu gamis panjang, sekarang dibikin tunik setengah, macam-macam. Kan saya itu sekarang kenapa saya masih menghadap ke selatan, nggak menghadap ke jalan raya, itu karena saya udah banyak temennya. Terus sekarang kan kebanyakan sudah lewat HP gitu, online. Sekarang saya nanya di situ. Nah ini Mbak, boleh dong Mbak. Ini kan sekarang kalau terlihatnya udah banyak banget nih Mbak. Iya. Untuk kepercayaan pelanggan udah banyak gitu ya. Terus orderan juga udah meningkat gitu ya. Kita refleksi sejenak ya Mbak ya. Maksudnya untuk ada di titik ini kan bukan ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Bukan tiba-tiba, tapi ada proses pendampingan dari PKBI gitu ya. Iya. Ada proses pembinaan berkelanjutan. Kalau dari Mbak melihat seperti apa sih peran daripada proses itu tadi Mbak? Kontribusinya sebesar apa bagi kehidupan Mbak saat ini? Iya, sangat berpengaruh besar ya dalam kehidupan saya, merubah semuanya yang ada pada saya. Dulu saya kan nggak terbayang kalau mau jadi seorang penjahit permak, itu nggak terbayang sama sekali. Dalam waktu saya masih sekolah, masih di kota itu nggak kebayang. Mau yang penting pulang kampung, masa di kota saya mau seperti ini, kan prinsipnya gitu. Di Jogja masa mau aku jadi seperti ini, ngikut orang terus kerja di penitipan anak terus kayak gini terus. Aku harus berubah. Saya akhirnya pulang juga stres, berat mau ngapain bingung. Akhirnya kan ya itu Tuhan sudah menunjukkan jalan saya ngikut orang gitu. Dari berawal dari nol sama sekali ya jasanya nggak kepake. Gitu kan. Jadi kan sekarang itu intinya kita itu tidak harus mengandalkan ijazah berpendidikan tinggi dulu, enggak sekarang. Sekarang yang penting ijazah ya boleh dikejar, kita kerja, tapi yang penting kita bisa berkreasi, kreatif dan betul. Kita supaya hidup kita itu jangan mengandalkan dari ya kita pokoknya insengannya itu berwirausaha gitu, jangan wira swasta, apa yang penting usaha sendiri gitu. Kalau kayak gitu kan enak, jadi bos awake dhewe, enggak ada yang merintah-merintah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada banyak sekali Mbak perubahan dari Mbak Jumi setelah hari ini ataupun waktu lampau gitu ya. Sudah ada. Tapi seperti apa Mbak melihat bahwa upaya-upaya pendampingan dilakukan PKBI selama ini gitu ya, itu sangat membantu untuk kelompok-kelompok lain yang mungkin selama ini kurang tertangani dengan baik oleh pemerintah misalkan atau program-program yang sudah ada. Iya. Seperti apa? Kalau saya kan Mas, kalau saya alhamdulillah manut dengan alur yang ada. Ya kan, jadi saya berhasil. Kalau yang nggak manut dari alur yang ada, kalau dia dulu dibantu barengan sama saya terus dia menyimpang dari apa yang dulu pernah dikasihkan modal, itu nggak jadi rata-rata. Ya kan? Kalau saya kan saya mengikuti alur saya, terus saya nggak bisa kemana-mana, terus saya harus jadi saya diri sendiri gitu. Saya harus diri sendiri gimana supaya saya tetap bertahan dengan amanah yang ada. Kan apa yang sudah diamanahkan dari PKB awalnya dari dulu kan itu adalah amanah. Kalau amanah itu kita jalankan, berarti kalau orang yang sudah pernah memberi amanah kita udah berpulang ke Tuhan, mereka dapat pahala yang mengalir gitu. Ya kan? Jadi untuk menjaga komitmen itu. Iya, komitmen itu harus hati-hati, amanah. Kalau kita dikasih amanah, kita nggak bisa seperti ini dan Tuhan akan selalu menyertai kan? Iya, betul. Kita prinsipnya ke situ, jangan lupa apapun yang ada pada kita. Kalau kita pikir kotak atik kehidupan, kita stres Mas. Jadi kita harus berjalan sesuai alur kemampuan dan nanti kita sinkronkan dengan keadaan yang ada. Kalau saya kan didampingi dari PKBI gitu, jadi sudah tahu gambaran-gambaran dari dan pas dulu saya kan 8 komunitas kan, sekarang terus semenjak saya menikah kan semua itu sudah berhenti Mas. Saya terus kelola sendiri, nggak pernah kumpul-kumpul bareng. Nggak ada temennya. Udah ini Mbak mandiri juga. Iya. Dulu kan sering kumpul-kumpul. Sebelum saya menikah kan sering aktif, ada undangan dari PKBI waktu kantornya sekarang saya belum pernah ke sana. Nah, itu tadi kan ada beberapa hal Mbak ya yang sudah Mbak lakukan menjaga komitmen gitu ya, menjaga amanah itu tadi. Ada nggak sih Mbak halangan-halangan atau faktor-faktor yang kadang buat nggak fokus nih untuk berubah, untuk bangun usaha, ada nggak sih? Oh ya. Gini Mas, kalau saya kan terkenanya dengan jiwa gitu, sakit jiwa gitu lah.
Kalau yang mau menjelaskan dengan orang yang tahu masa lalu saya, misalnya saya kan KDD, sekarang kan masuk KDD Bumirejo gitu kan. Kan di Bumirejo kan tertinggi mas. Tertinggi itu banyak sekali toh, termasuk tinggi lah di Kulon Progo aja tinggi Bumirejo. Nah itu kan kalau seperti ini kak ceritanya dan kahanannya kan yo saya tetap harus bagaimana selalu untuk bisa berubah sesuai alur. Dan tapi saya kan hanya bertahannya sementara begini gitu. Udah cukup dulu, belum punya keinginan yang lain gitu. Gimana karena itu Mbak? Untuk ya kan tadi kan perlu menjelaskan juga dengan lingkungan gitu ya bahwa sebenarnya ingin komitmen. Tapi ada nggak sih mungkin pandangan-pandangan lingkungan yang kurang mendukung? Kurang mendukung. Kalau lingkungan terus terang saja lingkungan kurang mendukung. Karena notabene omongan saya itu kayak semacam halu kalau nggak nyambung gitu, karena mereka lama nggak pernah ketemu saya juga bisa, karena kurang komunikasi dengan saya juga bisa. Kan saya hariannya di sini mas, saya nggak di desa itu nggak pernah tampak. Kalau ada hajatan baru tampak, kalau ada orang meninggal atau ada orang sakit baru saya pulang siang. Jadi tapi banyak juga ya masukan-masukan yang kurang sportif gitu mbak. Iya, karena mereka belum tahu saya yang sekarang gitu, taunya yang dulu. Sekarang gimana mbak cara mbak membangun percayaan diri untuk menjelaskan bahwa saya seperti ini sudah bertumbuh gitu? Ya saya kan punya temen toh, maksudnya punya temen buat bercerita. Nanti kan teman-teman udah jelaskan saya sendiri. Kalau ada yang cerita gini, oh dia membetulkan. Karena ya itu aku kan dulunya dikenalnya kan itu mah sakit gitu loh, jadinya kan karena yuk saking lamanya udah nggak aku ngelola usaha sendiri kan nggak pernah di rumah toh, akhirnya kan nggak kenal saya, jadi anggapannya saya udah sakit terus gitu loh. Jadi usaha ini sebenarnya juga menjadikan bukti mbak ya? Iya, kalau saya nggak seperti yang dibayangkan orang. Wah, itu kan gitu kan? Yeah. Itu makanya itu adanya yang bisa merubahnya kita sendiri. Karena Tuhan itu akan merubah kita kalau kita mau merubah. Nah, itu untuk rekan-rekan gitu ya, teman-teman yang sampai hari ini tuh ya masih belum berubah diri dari pandangan orang lain. Iya. Nah, Mbak Jumi ini justru menjadikan pembuktian dari apa yang dia lakukan dan dia capai hari ini. Iya. Wah, luar biasa, Mbak. Itu kalau kita kuncinya kita harus berubah. Berubah pada diri kita sendiri. Kalau udah jelas itu kita kan juga perlu belajar. Sebenarnya kita juga belajar terus. Kita kan sekarang zamannya online. Jadi kita juga apa-apa harus online gitu loh. Online juga mengikuti. Kalau kita mau mengikuti ubiang-ubiang ke sono kemari, kita mah nggak menemukan masalah. Adanya cuma dari bahan omongan. Nggak ada hasilnya kan, yang otomatis ke sana ke sini nggak ada omongannya. Kalau yang jelas kita itu untuk bisa berubah keadaan kita, untuk merubah nasib kita, adalah perjuangan kita sendiri, bahwa kita yakin dan percaya kita bisa, pasti bisa. Yang sakit aja bisa, apalagi yang merasa waras gitu loh. Nah, ini betul ini. Tapi sangat menyenangkan mbak ya, maksudnya kita disentil gitu bahwa ada banyak orang yang mungkin titik startnya itu berbeda. Iya. Ya, dia mulai dari kondisi yang rentan gitu ya, kondisi yang ada konflik gitu ya. Iya. Tapi Mbak Jumi di sini kembali mengingatkan kita untuk selalu berjuang hal-hal positif tadi. Iya. Nah kalau ini mbak, ini mungkin di hadapan kita ini ada banyak nih para konsumen. Tadi ya kita bicara mengenai fast fashion mbak ya. Pengguna pakaian yang mengikuti tren, jadi terlalu untuk cenderung mengikuti tren, terus penggunaan konsumsinya tinggi gitu ya, sehingga banyak tuh limbah-limbah dan sebagainya. Apa sih pesan dari Mbak Jumi gitu ya untuk mereka yang sampai hari ini masih boros dalam mengkonsumsi pakaian sesuai tren? Pesan saya buat yang suka fashion, buat itu gaya-gaya tuh sekarang ya coba dikurangi pelan-pelan, karena nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya dari semua yang kita lakukan terhadap itu. Itu adalah sebagian dari harta kita. Itu mas. Kalau nanti itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kita manfaatkan tentang fashion itu harus benar-benar khatam. Kalau saya sendiri ya mas, permak. Di permak itu ada barang yang nanti otomatis nggak dia pakai toh, yang udah dipotong, dibuang kan. Itu saya manfaatkan. Itu adalah harta orang itu. Lingkungan akan masalah pribadi akan gini-gini, semoga tersadarkan bahwa tidak selamanya kita itu dalam keterpurukan, dan kita harus bangkit, selalu bangkit mengikuti arus. Wah keren. Keren banget Mbak Jumi. Pengen sebenarnya ngobrol lebih panjang, cuman mungkin sedikit itu yang bisa kita gambarkan dalam perjalanan kisah tadi. Sungguh saya juga banyak pembaruan lagi Mbak terkait dengan proses untuk berjuang itu.
Terima kasih teman-teman, sahabat cerita yang telah mendengarkan podcast ini. Kita akan bertemu di next pembahasan lain, tentunya dengan narasumber-narasumber yang juga oke dan tidak kalah kerennya. Oke, mungkin kita berpisah di sini dulu Mbak ya. Iya. Kita ambil jeda. Makasih semua.